Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi azzana bil Islam wa bihadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma tasafa bihi min sifatil jalali wal ikram wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa sekalian dimanapun berada. Dalam sebuah kesempatan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, mendengar huru-hara kejadian mengerikan, peristiwa yang luar biasa yang nantinya bakal terjadi sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Seorang anak tidak lagi memperdulikan orang tua, bahkan seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan anaknya juga tidak ingat lagi kepada anaknya. Seorang ayah yang bersusah payah mencari nafkah menghidupi keluarganya, karena begitu gentingnya peristiwa saat itu tidak lagi saling mengingatkan, tidak lagi saling ingat. Bebeweni ngemasing-masing. Begitu mengerikannya peristiwa tersebut, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan sesungguhnya terjadinya hari kiamat itu, ya Rasulullah? Agar kami bisa mempersiapkan diri jika hari kiamat itu datang. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'datta laha?" Sesungguhnya kapan yang pasti peristiwa itu terjadi tidak begitu penting. Yang lebih penting lagi adalah madza a'datta laha? Apa persiapan yang telah engkau lakukan jika peristiwa itu terjadi? Kata sahabat ini, ma'a'adattu laha bikatsir minas shalah wala saum wala sadaqah. Ya Rasulullah, persiapan yang saya lakukan, kalau salat pun hanya salat-salat yang wajib saja, tidak banyak salat-salat nafilah atau salat-salat sunat yang saya lakukan. Puasa pun begitu, ya Rasulullah. Yang saya lakukan hanyalah puasa yang wajib saja pada bulan Ramadan. Puasa-puasa yang lain tidak banyak saya lakukan, ya Rasulullah. Begitupun dengan sedekah. Yang saya lakukan hanyalah zakat saja yang wajib yang saya lakukan. Sementara sedekah-sedekah yang lain, ya Rasulullah, tidak banyak saya lakukan. Walakinna, akan tetapi ya Rasulullah, uhibbullah wa rasuluh. Yang saya bisa lakukan, ya Rasulullah, saya mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Kata baginda Rasul, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita ambil makna zahir dari hadis ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa laki-laki tersebut, walaupun tidak banyak amalan-amalan sunat yang dia lakukan, tapi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya ditegaskan oleh baginda Rasul, engkau
bersama orang yang engkau cintai. Artinya, kalau kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, insya Allah nanti kita kelak akan bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama rombongan orang-orang yang beriman. Imam Al-Ghazali dalam tulisan beliau menyebutkan beberapa hal tanda-tanda cinta itu. Idza ahabba syai'an ahabba liqa'ah. Tanda-tanda orang mencintai itu, kalau dia cinta kepada sesuatu, dia pasti cinta, suka bertemu dengan orang yang dicintainya. Tanda kita mencintai sesuatu itu, hati kita senang, hati kita bahagia kalau kita berjumpa dengan orang yang kita cintai. Contoh misalkan, kemarin ada Ustadz Kabir kita dari Jamaatul Al-Wasliyah, pimpinan Pusat Al-Wasliyah. Tanda kita cinta kepada beliau, kita suka bertemu dengan beliau. Tanda kita cinta misalkan ke Abdus Somad, kita ingin berjumpa dengan beliau, tidak akan kita lewatkan. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, suatu ketika diceritakan atau disebutkan, ketika akan diambil nyawanya, dia protes kepada malaikat. Mungkinkah Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau kekasih Allah. Mungkinkah orang yang mencintai akan mencabut nyawa orang yang dicintai? Disebutkan dalam kisah tersebut, malaikat itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan protes Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkinkah orang yang mencintai memerintahkan orang lain untuk mencabut nyawanya? Allah menjawab saat itu, diperintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Jawabannya apa? Mungkinkah orang yang mencintai tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya? Mendengar jawaban ini, Nabi Ibrahim pun terdiam dan mempersilahkan malaikat Israel mencabut nyawa beliau. Karena tidak mungkin orang yang mencintai tidak mau bertemu dengan orang yang dicintainya. Bukti cinta seseorang adalah dia ingin bertemu dengan orang yang dicintainya. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 kali dalam sehari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti cinta seseorang ketika dia dipanggil melalui perantara orang yang dicintainya, dia akan mendatangi bertemu dengan orang yang dicintainya. Dan tanda selanjutnya adalah idza ahabba syai'an, kalau seseorang itu mencintai sesuatu, dia ingin berlama-lama dengan orang yang dicintainya. Dalam banyak kajian dari tengku-tengku kita disebutkan, saat yang paling tenang seseorang itu di dalam hidup ini sesungguhnya adalah pada saat dia melaksanakan salat. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, memiliki makna kita tinggalkan dulu segenap dunia, kita tinggalkan dulu semua urusan yang berhubungan dengan dunia. Saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih hebat, lebih agung selain Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingin bertemu dengan yang saya cintai, karena saya ingin bersama dengan yang saya cintai.
Idza ahabba syai'an ahabba ma'ah. Kalau engkau cinta kepada sesuatu, engkau ingin bersama dengan orang yang engkau cintai. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu, inna aqrabal abdi inda rabbah. Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa pada saat kalian sujud. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang diberkati ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada diri kami sendiri, dan kalau ada tembusannya kepada kita bersama. Tanda-tanda kita mencintai sesuatu, yang pertama, kita ingin bertemu dengan yang kita cintai. Yang kedua, kita ingin bersama dengan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai orang-orang yang berusaha selalu memperbaiki dirinya, tidak peduli apapun yang dikatakan oleh orang lain, yang penting dia bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Fadkhulu fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku, wadkhulu jannati, masuklah ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.